Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Alia Putri, NIM 43040220055, kelas 3D Program Studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan pada masa remaja. Masa remaja adalah waktu meningkatnya perbedaan di antara anak muda mayoritas yang diarahkan untuk mengisi masa dewasa dan menjadikannya produktif, dan minoritas sekitar 1 dari 5 yang akan berhadapan dengan masalah besar. Masa remaja adalah masa datangnya pubertas dari usia 11 sampai 14 tahun sampai usia sekitar 18 tahun. Masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa, masa ini hampir selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja. Ada alasan untuk ini. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhan maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul dapat menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan salah dan frustasi. Saat ini, banyak sekali anak-anak yang pubertas lebih awal, seperti anak kelas 3 atau 4 SD yang sudah menstruasi. Hal ini bukan karena kelainan hormon, melainkan karena kebutuhan gizi dan nutrisi yang tercukupi. Dapat meningkatkan hormon menjadikan menstruasi datang lebih awal. Selain itu, sosial media juga dapat berpengaruh dari apa yang dia lihat. Hal ini membuat beberapa remaja merasa tidak siap dengan kehidupan barunya yang mulai kompleks dan menghadapi beberapa masalah. Dimulainya pubertas, terjadi peningkatan tajam pada hormon seks dan kelenjar adrenal mengeluarkan androgen dengan jumlah yang besar, di mana ovaris meningkatkan produksi estrogen, merangsang pertumbuhan alat kelamin dan payudara, dan testis meningkatkan produksi androgen, khususnya testosteron, merangsang pertumbuhan alat kelamin, massa otot, dan rambut tubuh. Karakteristik. Yang pertama, karakteristik pada wanita mulai tumbuh payudara usia 6-13 tahun. Yang kedua, tumbuh rambut pubik 6-14 tahun. Yang ketiga, menarche atau menstruasi pada usia 10-16,5 tahun. Yang keempat, tumbuh rambut ketiak sekitar 2 tahun setelah kemunculan rambut pubik. Yang kelima, ada peningkatan minyak atau keringat sama waktunya dengan munculnya rambut ketiak. Selanjutnya ada karakteristik pria. Pertama, tumbuh testis pada usia 6-13 tahun. Yang kedua, perubahan suara menjadi lebih berat sama waktunya dengan pertumbuhan penis. Yang ketiga, tumbuh rambut pubik pada usia 12-16 tahun. Yang keempat, pertumbuhan penis pada usia 11-14,5 tahun. Yang kelima, peningkatan minyak dan keringat sama waktunya dengan munculnya rambut ketiak. Perubahan fisik menimbulkan dampak psikologis yang tidak diinginkan. Mayoritas dari mereka lebih banyak memperhatikan penampilan daripada aspek lainnya. Dan banyak di antara mereka yang tidak suka dan tidak percaya diri melihat apa yang mereka lihat di cermin, terutama anak perempuan. Anak perempuan memiliki perasaan tingkat insecurities yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Biasanya anak laki-laki itu cenderung bodoh amat dengan penampilan seksualitas. Pertama, ada seks primer, adalah organ yang dibutuhkan untuk reproduksi. Pada perempuan itu ada indung telur, ovaris, tuba falopi, uterus, dan vagina. Pada pria itu ada testis, penis, skrotum atau kantung kemaluan, gelembung sperma, dan kelenjar prostat. Terus selanjutnya ada seks sekunder, adalah sinyal fisiologis kematangan seksual yang tidak berkait langsung dengan organ seks. Contohnya seperti ciuman, karena ciuman dapat membawa sinyal-sinyal fisiologis. Efek kematangan yang terlalu cepat atau terlambat sangat cenderung negatif ketika para remaja tersebut terlalu banyak atau terlalu sedikit berkembang dibandingkan teman-temannya. Ketika mereka tidak melihat perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan, dan ketika beberapa peristiwa menekan terjadi gangguan nutrisi dan makanan. Yang pertama, obesitas. Remaja wanita rata-rata membutuhkan sekitar 2000 kalori setiap harinya, dan pria sekitar 2800 kalori. Namun, terkadang kebutuhan tersebut dianggap beberapa orang kurang, sehingga sebagian dari mereka mengkonsumsi makanan berlebih tanpa memperhatikan batasan yang telah diberikan oleh tubuh. Lama-kelamaan, datanglah penyakit ini karena tidak adanya kontrol makanan yang masuk ke dalam perut. Yang kedua, ada anoreksia nervosa, yaitu melaporkan diri. Hal ini biasa terjadi di beberapa orang yang sedang melakukan diet. Mereka itu merasa takut jika makan makanan nanti berat badannya akan meningkat. Yang ketiga ada bulimia nervosa, makan dan beberapa saat dimuntahkan kembali. Ini seperti yang sering terjadi di Korea, memuntahkan kembali makanan agar berat badan itu tetap stabil. Hal ini hampir sama dengan materi sebelumnya, mempertahankan berat badan agar tetap stabil dan tidak naik lagi. Perkembangan kognitif. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Lalu remaja juga menghubungkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru.
Piasa mengemukakan pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi, yang memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piasa menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal. Tahap operasi formal adalah suatu tahap di mana seseorang telah mampu berpikir secara abstrak. Tahap operasi formal menurut Piasa yang pertama memasuki level tertinggi perkembangan kognitif, yang kedua biasanya terjadi pada usia 11 tahun, ketiga mengembangkan cara berpikir abstrak, yang keempat dapat menggunakan simbol untuk menyimbol, yang kelima dapat mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan tantangan di masa mendatang dan membuat rencana untuk masa datang. Perkembangan bahasa menurut Owens, walaupun anak usia sekolah cukup cakap menggunakan bahasa, masa remaja memunculkan penghalusan bahasa lebih lanjut. Kosakata terus tumbuh seiring dengan bahasa bacaan yang semakin dewasa. Walaupun ada perbedaan individual yang besar pada usia 16-18 tahun, seorang remaja rata-rata mengetahui 80.000 kata. Owens menyatakan bahwa walaupun anak-anak di usia sekolah sudah cukup cakap dalam menggunakan bahasa, namun masa remaja membawa perkembangan bahasa yang lebih lanjut. Selama masa remaja, kemampuan penggunaan bahasa semakin halus dan lebih terperinci. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada perkembangan ini adalah pendekatan kosakata. Owens mencatat bahwa kosakata terus tumbuh seiring dengan pengalaman membaca yang semakin dewasa. Anak dan remaja yang aktif membaca bahan yang lebih kompleks dan beragam akan memiliki pengetahuan kosakata yang lebih luas, walaupun terdapat perbedaan individu yang signifikan dalam perkembangan kosakata. Hal ini menunjukkan bahwa masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan bahasa, di mana kemampuan bahasa semakin diperkaya melalui exposure terhadap bahasa yang lebih kompleks dan penggunaan aktif dalam situasi komunikasi yang beragam. Bahasa gaul para remaja merupakan bagian dari proses perkembangan identitas independen yang terpisah dari orang tua dan dunia orang dewasa. Remaja sedang dalam proses mencari jati diri mereka sendiri dan membangun identitas yang unik. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengembangkan bahasa dan komunikasi yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Bahasa gaul menjadi sarana ekspresi identitas remaja yang berbeda. Ini dapat berupa penanda bahwa mereka sudah memasuki dunia yang lebih independen dan berbeda dari dunia keluarga mereka. Bahasa gaul membantu remaja merasa terhubung dengan kelompok sebaya mereka dan merasa diterima di dalamnya, dan mengekspresikan ide-ide baru, tren, atau perubahan dalam budaya mereka melalui bentuk kreativitas dan inovasi dalam bahasa yang mencerminkan dinamika remaja. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.